Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Astini SPDI. Saya sebagai guru fikih di MA Miftahul Ulum, Bluuran, Karangpenang, Sampang, Madura. Sekaligus saya sebagai peserta PPG Darjat 2025 batch pertama LPTK Universitas Islam Negeri Mataram dengan nomor NIM 24011200357. Hari ini saya akan membuat video praktek pembelajaran di kelas 10 dengan materi sedekah dan hadiah dengan metode problem based learning. Terima kasih. Selamat menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertatap muka kembali dengan Ibu. Siapa? Dengan Ibu Rina di sini dengan pelajaran apa? Fikih. Pelajaran fikih ya. Seperti biasa sebelum memulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Buka siswa di sini berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ibu absen dulu ya. Iya. Ibu absen dari absen pertama ya. Isma ada? Hadir. Syifa Hadir. untuk memulai pelajaran kita lagi supaya kita lebih semangat mengikuti pelajaran hari ini ya. Kita bisa tepuk-tepuk semangat dulu. Tepuk-tepuk semangat. Kalian masih ingat kan dengan lagu Garuda Pancasila? Ingat. Kita sudah menyanyikannya waktu upacara juga ya. Oke, sekarang Ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Menyanyikan lagu Garuda Pancasila, dipersilakan. Garuda Pancasila. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai untuk materi hari ini ya, Ibu materi hari ini tetap pada bab yang sama, yaitu tentang perubahan pelepasan harta milik ya. Nah, di bab yang sama sekarang pertemuan kedua. Yang pertemuan pertama minggu lalu ya, Ibu sudah menjelaskan satu materi, yaitu materi tentang apa? Hibah. Apa? Hibah. Yo, materi tentang hibah yang minggu lalu ya. Dalam materi hibah kemarin itu ada hal-hal yang dipelajari. Ada 3 poin ya. Yang pertama yaitu tentang apa? Pengertian hibah. Tentang pengertian hibah. Ada yang bisa menjelaskan pengertian hibah itu apa? Ya. Oke. Hibah adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa imbalan. Oke. Memberikan harta apa saja ya, tidak mengharap imbalan dari orang tersebut ya. Terus yang kedua, poin yang kedua yaitu tentang apa dalam hibah? Rukun hibah. Tentang rukun hibah. Betul katanya Yuli. Rukun hibah itu ada berapa? Ada 4. Coba sebutkan Yuli.
Ingat? Hibah barang akad. Itu rukun hibah ya. Terus yang terakhir ada apa dalam materi hibah yang ini? Siska, Siska mungkin bisa menerangkan ya? Apa yang ketiga Siska? Yang ketiga macam-macam hibah. Hibah barang, hibah manfaat. Hibah barang dan ada hibah Manfaat. Ada yang terakhir ya? Yang terakhir itu tentang apa lagi dalam materi hibah? Hibah. Hikmah hibah. Dalam hikmah hibah itu ada berapa hikmahnya? Ada dua. Ada? Dua. Ada dua. Coba Susi, apa itu? Ada apa saja? Menumbuhkan kasih sayang, Menumbuhkan rasa kasih sayang dan juga menumbuhkan rasa tolong menolong. Sudah? Sudah. Oke, baik anak-anak. Sekarang waktunya Ibu menerangkan materi untuk hari ini. Ya. Hari ini yaitu sudah masuk ke materi tentang sedekah dan hadiah. Sambil dilihat ya, sambil dilihat nanti Ibu menerangkan materi hari ini yaitu tentang sedekah dan hadiah. Nah, ini poin pertama yaitu tentang pengertian sedekah dan hadiah. Di sini sedekah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan harapan hanya mendapat ridho dari Allah. Ini pengertian dari sedekah. Oke. Terus yang kedua pengertian dari hadiah. Hadiah di sini pengertiannya adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan atas suatu prestasi. Nah, ada perbedaannya ya. Perbedaan pengertian dari sedekah dan juga hadiah. Letak perbedaannya di sini adalah kalau sedekah ini hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT, sedangkan yang hadiah di sini sebagai penghormatan atas suatu prestasi seseorang. Ya, contohnya kalau prestasi yang pernah kalian capai yang tahun lalu, contohnya seperti mendapatkan ranking pertama. Nah, kalian mendapatkan hadiah dari orang tua, itu ya. Mendapatkan juara prestasi di satu sekolah yang rajin, itu namanya apa? Juara apa? Ya, kalian mendapat penghormatan dari prestasi kalian. Mendapat apa itu namanya? Hadiah dalam bentuk barang atau benda, ya. Oke. Terus di sini hukum sedekah dan hadiah. Hukum sedekah di sini adalah sunnah. Sunnah itu hukumnya maksudnya bagaimana? Jika kalian mengerjakan maka dapat pahala. Tapi jika tidak dikerjakan ya dosa atau tidak mendapatkan apa-apa. Oke. Terus yang hukum hadiah di sini adalah mubah. Artinya yaitu boleh saja dilakukan dan boleh juga ditinggalkan. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada perbedaan dari sedekah dan hadiah. Tadi sudah Ibu singgung sedikit ya, yang dalam pengertian. Yang pertama di sini yaitu sedekah ditujukan kepada orang terlantar atau orang terlantar itu seperti orang yang benar-benar membutuhkan. Ya. Sedangkan hadiah ditujukan kepada orang yang berprestasi. Terus yang kedua di sini sedekah untuk membantu orang-orang terlantar, sedangkan hadiah sebagai kenang-kenangan dan penghargaan kepada orang yang dihormati. Oke, ini yang terlantar untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, hartanya yang diberikan kalian kepada orang terlantar, harta benda milik kalian yang berharga. Contohnya apa? Contohnya uang. Oke, tidak apa kalian keluarkan sana. Uang. Lagi apa lagi yang berharga? Seperti barang. Ya, contohnya apa barang itu? Baju, beras. Oke, di situ ya. Nah, kalau yang hadiah di sini berupa kenang-kenangan untuk orang yang dihormati, yang sudah mendapatkan prestasi kayak ibu tadi. Nah, bentuknya kenang-kenangan di sini berupa apa? Piagam. Piagam, betul. Piagam. Terus
Ya, piala. Ranking. Ya, ranking itu kan bentuk penghargaannya. Maksudnya di sini berupa apa bendanya? Piagam, piala, kado ya, barang-barang yang berharga gitu ya. Terus yang ketiga di sini adalah sedekah adalah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedangkan hadiah hukumnya mubah. Kalau yang sedekah di sini nih, jika orang yang kalian mau bantu itu memang benar-benar terlantar dan sangat membutuhkan, jadi kalian bersedekah pada orang itu tadi ya. Kalau yang hadiah ini hukumnya boleh saja. Kalian mau ngasih hadiah ke temannya waktu ulang tahun boleh, tidak mau ngasih juga boleh. Melihat temannya senang mendapatkan yang satu, kalian juga ngasih penghargaan, ngasih hadiah juga boleh. Tidak ngasih juga boleh ya. Terus di sini syarat-syarat sedekah dan Hadiah. Syarat-syaratnya di sini adalah satu, orang yang memberikan sedekah atau hadiah itu sehat akalnya, tidak gila, ya. Terus yang B di sini adalah penerima harus orang yang benar-benar memerlukan karena keadaan terlantar. Jadi kalau yang sudah punya, sudah orang kaya, berarti tidak perlu untuk disedekahin, ya. Terus yang C di sini penerima sedekah atau hadiah harus orang-orang yang berhak memiliki. Jadi sedekah atau hadiah kepada anak yang masih dalam kandungan tidak sah. Dan yang terakhir, barang yang disedekahkan atau dihadiahkan harus bermanfaat. Harus bermanfaat, ya kan? Kalau tidak ada manfaatnya, buat apa nanti mau dikasih ke temannya ya? Kalau tidak dimanfaatkan, contohnya kalian ngasih jam tangan, bermanfaat nggak? Bermanfaat, bisa lihat jam, gitu ya. Terus di sini ada rukun sedekah dan hadiah. Yang pertama rukunnya adalah pemberi sedekah atau hadiah. Pemberinya ya. Kalau ibu ngasih ke kalian hadiah karena kalian ini satu, berarti ibu di sini adalah pemberinya, ya. Terus yang kedua di sini adalah penerima sedekah. Tadi ibu memberikan hadiah kepada kalian, jadi penerimanya adalah anda. Harus sesuainya ya. Terus yang ketiga di sini adalah ada ijab kabul. Artinya pemberi menyatakan memberikan, penerima menyatakan suka. Ini Susi, ibu kasih hadiah kamu karena kamu sudah ranking 1 di kelas ini, itu ya. Itu ada ijab kabulnya. Terus yang terakhir di sini adalah barang atau benda yang disedekahkan, dihadiahkan itu ada barangnya, maksudnya berwujud, gitu kan? Bukan cuma nanti Susi ibu kasih hadiah ya kamu, udah kayak gitu, tapi pas langsung ada barangnya dikasih ke orangnya tadi. Oke, selanjutnya yaitu hikmah sedekah. Hikmah sedekah dan hadiah yang pertama, hikmah sedekah ada menumbuhkan ukhuwah Islamiyah. Yang kedua dapat menghindarkan dari berbagai bencana, dan yang ketiga akan dicintai oleh Allah. Itu ya, otomatis kalau sudah senang bersedekah ya akan dicintai oleh Allah. Terus hikmah dari hadiah di sini adalah menjadi unsur bagi suburnya kasih sayang, dan yang kedua menghilangkan tipu daya sifat kedengkian. Kalau orang yang suka berdermawan, suka memberi, berteman juga enak, tidak saling bermusuhan, ada yang ulang dikasih, ada teman yang tidak punya uang atau jadi kalian memberi gitu. Nah itu kan bisa menghilangkan sifat kedengkian atau sombong dari kalian, gitu ya. Nah selanjutnya ini ada contoh atau gambar dari orang yang sedang memberi sedekah atau hadiah. Ini contoh yang pertama di gambar pertama di sini ya. Nah ini ada seseorang yang memberikan makanan kepada orang peminta-minta di pinggir jalan. Ya, bapak ini ngasih makanan ke ibu ini. Nah, menurut kalian ini termasuk contoh sedekah atau hadiah? Sedekah. Ini ya, ini contoh sedekah. Dan contoh di gambar nomor 2, ini ada seorang guru memberikan benda juga atau barang ya kepada siapa ini? Muridnya. Nah ini merupakan contoh dari sedekah atau hadiah? Hadiah. Lanjut ya. Nah, contoh selanjutnya yang nomor 3 di sini ada seorang ibu mungkin ya. Seorang ibu ini memberikan
hadiah kepada anak-anak. Nah, ini berarti contoh dari Hadiah. gambar contoh dari hadiah. Nah, selanjutnya ini Bapak ini memberikan apa ini makanan? Kepada seseorang di sini ya, hanya kelihatan tangannya saja. Kepada seseorang, ini termasuk contoh sedekah atau hadiah? Sedekah. Ya, kepada orang yang tidak mampu karena ya. Dan yang terakhir di sini ada seorang ibu-ibu memberikan makanan mungkin ya kepada bapak ini di pinggir jalan. Ya. Nah, ini merupakan contoh dari sedekah atau hadiah. Sedekah. Oke, benar semua ya. Jadi tadi itu untuk yang nomor 1 ada contoh sedekah, nomor 2 contoh dari Hadiah. dan yang nomor 3 tadi contoh dari Hadiah. hadiah. Nomor 4 contoh dari Sedekah. dan yang terakhir yaitu contoh dari Sedekah. Oke. Insya Allah kalian sudah memahami materi dari sedekah hadiah ini ya. Sekarang Ibu agar lebih pasti mengetahui kalian seberapa pahamnya kalian dari materi yang sudah Ibu terangkan tadi ya. Nah, nanti Ibu sekarang mau membentuk kalian kelompok. Dari kalian semua ini Ibu bentuk 4 kelompok ya. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Yang duduk di sini saja ya. Di sini kelompoknya Siska, Anis, Vina sama Dia. Oke, ini berempat ya. Nanti ketuanya Ibu tunjuk Siska ketuanya. Oke. Nah, kalian di sini ada pendidikan juga yang lain ya. Sebentar lagi kelompoknya ya. Di sini ada LKPD-nya ya. LKPD-nya lembar kerja peserta didik. Nanti ya kalian tulis di sini apa yang sudah kalian cermati di depan, yang kalian pahami, kalian tulis di sini. Sudah Ibu buatkan contoh soal yang perlu kalian jawab di sini. Ya, materinya yang sudah Ibu terangkan tadi, ya PowerPoint tadi itu ya, sama ditambah dengan buku yang kalian pegang ini. Oke? Yang kalian ngerti kan? Nah, terus kelompok 2 nanti Susi sama Siva, Rika dan Rahma. Oke, kelompok 2. Kelompok 3 Soleha, Iza dan Kamila. Kelompok 4 yang terakhir ada Nasrullah, ada Isma, ada Yuli dan Aziza. Ketuanya Yuli ya, kelompok 4. Yang kelompok 2 ketuanya Susi. Kelompok yang 3 tadi ketuanya Soleha. Oke? Bagikan ya. Kalian dilihat itu pertanyaannya sambil ditulis di sini. Tadi sudah Ibu terangkan sama ya modulnya di situ. Oke? Kalian bisa geser tempat duduknya, ya. Berkelompok gini, berkelompok. Maju ke depan enggak apa-apa kelompoknya. Oke, sudah ya? Sudah? Sekarang waktunya kalian mempresentasikan hasil dari kalian yang ditulis, yang disimak dari penjelasan Ibu ya. Sekarang Ibu meminta kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya. Materi yang sudah kalian tulis tadi ya. Kelompoknya Siska, maju nak ke depan.
sedekah dan hadiah. 1. Pengertian dan dasar hukum sedekah dan hadiah. Sedekah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa ada imbalan dengan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadiah adalah akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai penghormatan suatu prestasi. 2. Hukum sedekah dan hadiah. Hukum sedekah sunnah, hukum hadiah mubah artinya boleh. Perbedaan antara sedekah dan hadiah. Sedekah ditunjukkan pada orang terlantar, hadiah ditunjukkan pada orang berprestasi. Sedekah untuk membantu orang memenuhi kebutuhan pokok, hadiah sebagai kenang-kenangan. Sedekah wajib dikeluarkan jika keadaan menghendaki, sedang hadiah hukumnya mubah. Terima kasih, silakan duduk. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya itu kelompok 2. Terima kasih. Nah, itu ya, itu hasil presentasi teman-teman kalian dari kelompok pertama, Siska ya, kelompok kedua tadi Susi, kelompok ketiga Soleha, yang terakhir kelompoknya Yuli tadi kan sudah semua. Nah, mungkin ada dari kalian yang masih belum paham atau belum dimengerti dari materi ini, boleh ditanyakan. Oke, Soleha, boleh bertanya, nah, apa yang tidak dimengerti atau belum dipahami? Yang lain mendengarkan ya. Nah, ayo berdiri. Yang mau bertanya di sini temannya Susi ya, mau bertanya, yang lain mendengarkan ya. Silakan Susi. Di sini saya mau bertanya, Bu. Ya, kenapa? Perbedaan antara sedekah dan hadiah. Hadiah diujikan pada orang terlantar. Jika selain hadiah ditunjukkan pada orang terlantar, sedekah. Jika bersedekah pada orang yang cukup, Jika bersedekah kepada orang yang cukup, maksudnya ya yang punya mungkin cukup ya, gitu. Boleh atau tidak? Itu masalah Susi ya. Oke. Ini pertanyaan dari teman kalian ya. Susi bertanya, kalau bersedekah itu ditujukan kepada orang yang terlantar. Jika saya memberi ke orang yang sudah cukup, maksudnya sudah punya, yang mau dimakan sudah punya, gitu ya. Yang mau beli barang itu sudah punya, sudah cukup, kan apa boleh mereka itu dikasih sedekah, Bu? Itu yang dimaksudkan Susi. Nah, sekarang sebelum Ibu menjawab, dari kalian mungkin ada yang bisa menjawab atau bisa membantu Ibu menjawab pertanyaan dari Susi. Silakan. Ini juga menambah nilai kalian loh. Di situ kalian sudah mempresentasikan, tapi kalian juga bisa menjawab pertanyaan di teman. Itu juga nilai positif dari kalian juga. Silakan, jangan takut salah, tidak apa-apa. Kalian bisa dalam diskusi ini memberikan pendapat kalian seperti apa gitu. Salah benar itu tidak apa-apa. Oke, silakan. Jadi kalian bisa berpikir di sini. Mungkin dari kelompok yang lain bisa menjawab pertanyaan dari kelompoknya Susi. Silakan. Susi mungkin bisa membantu Ibu menjawab. Yuli mungkin. Bolehkah orang itu yang sudah cukup dikasih sedekah oleh kita ke orang lain? Boleh tidak? Oke, Susi apa? Yuli. Yuli bisa berdiri. Nah, gimana jawabannya Susi? Menurut Susi, menurut Yuli bagaimana? Saya lebih memerlukan baik presentasi itu. Menurut Yuli, ya, lebih baik diberikan kepada orang yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan daripada orang yang sudah cukup gitu. Oke, terima kasih Yuli. Mungkin ada jawabannya lain dari Yuli? Silakan. Ada? Oke, Ibu kasih penjelasan lagi ya. Itu sudah benar Yuli, sudah benar. Menurut Yuli itu kalau orang yang sudah mampu, ya itu tidak wajib untuk disedekahkan atau dikasih sedekah. Lebih baik Bu, lebih baik diberikan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan. Itu ya. Masa kalau sudah punya yang mau dimakan ada, sudah punya sepeda motor, sudah punya benda-benda yang berharga, mereka mungkin tidak wajib untuk dikasih sedekah. Lebih baik pada orang yang memang benar-benar terlantar atau tidak punya tempat tinggal. Ada tempat tinggal tapi mereka miskin, untuk kebutuhan sehari-hari itu belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Ya, oke. Boleh bertanya? Apa?
bulan puasa itu kan bagi-bagi takjil. Itu kan sama dengan orang bagi-bagi sedekah Ibu. Itu hukumnya gimana? Gimana? Sekarang dulu ya. Ada yang bisa menjawab atau membantu Ibu menjawab dari sore? Kalau waktu bulan puasa itu Bu, kan ada orang yang ngasih takjil berupa makanan, apa namanya? Minuman, es. Nah, itu gimana? Bukan kita tidak bisa membedakan yang mampu atau tidak mampu, itu yang nggak bisa sore ya. Mungkin yang lain bisa menjawab, silakan. Oke, Ibu bantu menjawab ya, tanya dari Soleha. Nah, itu kalau bulan puasa itu kan kita berlipat ganda pahalanya ya. Nah, kalau di sini pada waktu bulan puasa itu memang kita lebih baik memberikan, tapi memberikan kepada yang tidak mampu. Tapi waktu itu kan kita memberikan di suatu tempat atau jalan. Kita bawanya barangnya yang banyak. Kita bisa memilih sih, bisa memilih orang yang seperti tahun beda sama delegasi ya. Terus kita melihat kalau ada orang yang berpakaian rapi, terus kelihatannya mereka mampu menggunakan seragam PNS atau pegawai. Nah, sebaiknya itu tidak usah kita kasih takjil. Nah, itu kita tetap memilih-milih orang yang mau kita kasih takjil tadi itu. Seperti Ibu yang naik sepeda, sebagainya ya, dengan pakaian yang mungkin tidak mewah, baru kita kasih takjil. Gitu ya. Karena itu memang memilih harus. Kalau yang naik sepeda motor atau pakai menggunakan naik mobil, otomatis sama kita ya tidak akan diberi takjil karena mereka mungkin di rumahnya buka puasanya lebih mewah, lebih enak ya. Jadi kita tetap memilih orang yang memang membutuhkan. Baik anak-anak, jadi kesimpulannya dari materi sedekah dan hadiah ini ya, kalau sedekah itu adalah pemberian harta benda milik seseorang kepada orang lain tanpa mengharap imbalannya, hanya mengharap ridho dari Allah. Sedangkan hadiah juga pemberian harta milik kepada orang lain atas prestasinya. Oke, itu perbedaannya ya. Terus hukum dari sedekah dan hadiah itu, kalau sedekah itu hukumnya sunnah, oke, dan sedangkan yang hadiah di sini hukumnya adalah mubah. Nah, terus yang ketiga yaitu ada rukun sedekah dan hadiah. Rukun sedekah dan hadiah yang pertama ini adalah ada pemberi sedekah dan hadiah, yang kedua ada penerima sedekah dan hadiah, dan yang ketiga ada ijab kabul, dan yang terakhir yang keempat yaitu ada barang yang disedekahkan atau yang dihadiahkan. Sebelum pulang kita seperti biasa membaca doa sebelum pulang. Susi, silakan pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini menjadi ilmu yang barokah dunia akhirat. Amin. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Silakan. Silakan.